Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif, dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan seorang yang sering banget Anda, saya kira, menyimak di pendapat-pendapatnya di media massa, juga di televisi. Dan saya akan ajak ngobrol Anda dari sisi komunikasi publik pemerintah, namanya Henry Satrio. Halo, Bung Henry Satrio, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat luar biasa. Luar banget ini. Memang harus semangat terus ya. Memang harus semangat, bro. Karena gimana ya, ini kan work from home ini berat badan gue udah pasti bertambah. Jadi, kalau nggak semangat nanti tambah beledung gue. Jadi harus semangat kita. Waduh, Anda termasuk beruntung itu. Ya, oke. Bung Henry Satrio ini adalah founder dari Kedai Kopi yang sering melakukan survei opini publik dan juga sering kita amati tentang pendapat banyak tentang komunikasi publik pemerintah. Saya akan ngajak ngomong soal ini. Bung Satrio, kalau banyak orang bilang, Bung Henry Satrio, kalau ada yang bilang banyak ini kedodoran nih komunikasi publik pemerintah, Anda sepakat dengan pendapat itu? Kalau saya lebih suka menggunakan kata gagap ya. Gagap. Karena gini, saya ulas dulu lah. Lembaga survei Kedai Kopi itu awal Maret bikin survei ya, 400 responden sih. Memang hasilnya 66% itu percaya bahwa pemerintah bisa menangani COVID. Bulan berapa itu? Hanya 66% Maret kemarin, Maret 2020, awal Maret. Percaya memang pemerintah bisa menangani COVID. Tapi hanya 50% yang percaya bahwa fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah itu mampu untuk menangani COVID. Jadi secara pemerintah sendiri mampu, cuma fasilitas kesehatan mereka kurang percaya lah. Nah, ini sebetulnya hal positif yang menurut saya sayangnya kurang dimanfaatkan oleh pemerintah. Memang kan rakyat Indonesia ini ada COVID nggak bisa kemana-mana, Mas Hersu. Kalau penyakit lain mungkin bisa terbang ke Singapura, ke Amerika, ke Cina gitu ya. Tapi kan di sana ada juga COVID-nya. Jadi ya mau nggak mau stay di Jakarta, stay di Indonesia, dan percaya kepada pemerintah. Nah, kalau tadi kita bicara gagap komunikasi ya, gini, Presiden Jokowi ini kan memang pemimpin dengan visi membangun ya. Jadi dia itu di periode pertama dan terus awal periode kedua ini kan membangun gitu. Jadi pada saat ada gangguan dari luar, apalagi sifatnya wabah, ini agak gagap sedikit. Bahkan kegagapan ini justru direspon dengan hal-hal yang menurut saya buang waktu. Gitu. Jadi kan kalau COVID itu ketemunya ya akhir 2019, terus kemudian diumumkan oleh Presiden positif pertama kali Maret, kan sudah banyak tuh yang bicarakan kita telat 2,5 bulan, 3 bulan gitu ya. Nah tapi dalam ketelatan itu, kalau Mas Hersu masih ingat, komunikasi yang dibicarakan pemerintah itu adalah komunikasi Nina Bobo gitu. Jangan takut, nanti nggak akan kesini kok, karena kan kita negara tropis. Enjoy aja, terus kemudian nanti juga ini sembuh sendiri kok. Nah, kemudian begitu positif, hal-hal sebelumnya ini yang disampaikan untuk meninabobokan kita itu tidak dikoreksi gitu. Sehingga banyak masyarakat masih mengingat kan saat Pak Presiden Jokowi menyampaikan misalnya work from home atau social distancing atau physical distancing atau jaga jarak lah ya. Itu ya banyak yang masih enjoy aja, jadi akhirnya masih bekerja, masih keluar rumah, masih bernegosiasi ya, masih bersosialisasi lah. Diutarakan oleh pemerintah juga belum benar gitu. Memang pemerintah punya satu orang juru bicara untuk berbicara tentang COVID. Tapi kelihatannya dia udah mulai stres ini, karena setiap hari kan ngomongin orang yang meninggal berapa, keluar berapa, itu stres loh. Akhirnya meleset juga gitu ya. Kenapa? Akhirnya meleset gitu ya. Ya, makanya kita harus memahami juga yang tekanan yang dihadapi oleh Pak Ahmad Yuryanto ya. Dan kan pertanyaan publik ada satu lagi tuh, ini datanya benar apa enggak gitu. Kalau kita bicara hal yang lain. Jadi tekanan ke dia itu besar sekali. Nah, pemerintah dalam hal ini ya banyak pihak sekali di pemerintah itu berusaha menjelaskan ke masyarakat
eh, ya agak serampangan dan banyak sekali yang bicara. Kemarin Jubir bicara, kemudian Pak Pratikno bicara, belum lagi teman-teman di KSP juga banyak yang bicara. Jadi pada dasarnya menurut saya komunikasinya memang harus diperbaiki. Karena tanpa komunikasi yang baik ini belum bisa diselesaikan nih. Belum lagi ada masalah ekonomi yang membonceng di COVID ini kan. Kemarin Pak JK menarik tuh bicara bahwa COVID ini adalah sebab, maka harus diberesin dulu sebabnya. Betul. Kalau sebabnya nggak diberesin, akibat-akibatnya seperti ekonomi dan lain-lain, termasuk komunikasi, itu nggak akan beres. Jadi pembukaannya itu dulu, Mas Hersu. Iya. Dan kemudian ketika kemudian pemerintah mengeluarkan tiga regulasi, mulai dari PP, Perpres, terus kemudian Kepres, kemudian juga Perpu, orang juga nggak melihat loh, ini kok yang lebih ditangani akibat dari penyebabnya yang utama malah tidak ditangani dengan serius gitu kan? Ya, lebih dari itu, sebetulnya kalau wabah ini yang lebih ditunggu oleh masyarakat menurut saya, selain pesan komunikasi yang betul gitu ya, adalah empati dari pemerintah. Nah ini kan pemerintah berusaha berempati tapi pakainya angka gitu. Misalnya dokter-dokter yang berjuang keras atau tenaga medis yang berjuang keras bahkan ada yang meninggal, itu respon pemerintah memberikan tunjangan. Gitu. Jadi ya itu sih pasti terima kasih. Tapi menurut saya yang dibutuhkan adalah empati dalam menangani wabah. Ya. Gimana ya Mas? Jadi memang kalau dari sisi komunikasi tidak dibereskan, ini akan kemana-mana. Kan pertanyaan-pertanyaannya setiap hari bertambah terus. Tadi kita udah ungkapkan. Apakah data ini betul atau tidak? Karena data yang diungkapkan Pak Ahmad Yuryanto. Karena kalau Mas Anies sendiri kan punya data, Pak Gubernur punya data yang berbeda. Persepsi yang berbeda. Negara-negara lain juga mengeluarkan data yang berbeda. Dan perlu diingat, kita ini mengakui ada COVID-19, kalau Mas Hersu tarik mundur, itu setelah kita di lockdown sama Saudi Arabia, nggak boleh umroh. Iya. Baru kemudian kita kaget, loh kok kita nggak boleh umroh ya? Padahal kan kata pemerintah nggak akan kemari coronanya. Nah beberapa hari kemudian. Dan waktu itu pemerintah masih mencoba mendinai ya, dengan mempertanyakan mengapa kok di lockdown oleh pemerintah Arab Saudi gitu kan? Iya betul. Dan kemudian Selandia Baru kalau saya tidak salah menetapkan Indonesia sebagai epicentrum baru corona di Asia Tenggara. Coba mesti dicek lagi deh. Saya waktu itu bacanya selentingan soalnya. Tapi mari kita kembali ke Saudi Arabia itu. Kan nggak mungkin ngebodor itu. Saudi Arabia tiba-tiba memban Indonesia. Baru setelah itu pemerintah bereaksi dan mulailah terbuka dengan 2 orang itu, case nomor 1 dan nomor 2, yang kemudian setelah sembuh diberikan penghargaan oleh Menteri Kesehatan. Ini beberapa hal lain yang juga membingungkan gitu. Jadi komunikasi-komunikasi yang serius itu ditimpali dengan komunikasi gimmicks seperti minum jamu dan lain-lain yang akhirnya ya membuat kita ini agak bingung juga menghadapi COVID-19 ini. Dan kelihatannya juga pemerintah gimana ya, komunikasinya dia terhadap wabah COVID-19 ini akhirnya seputar apa yang disampaikan Pak Ahmad Yuryanto aja. Mengenai PSBB kan juga kebingungan sendiri. Terus kemudian ada yang baru-baru ini Menkumham punya usul atau punya ide membebaskan narapidana untuk mencegah penularan COVID-19. Itu kan kita juga kita mikir lagi tuh. Loh, kalau mau mencegah penyebaran COVID-19, antara napi dan COVID itu, gini loh, COVID itu datangnya kan pasti lebih lambat daripada si narapidana masuk penjara gitu kan. Napinya ini kan masuk penjara duluan, baru COVID-nya datang. Harusnya buat si napi, penjara ini tempat yang paling aman nih. Karena akan terserang COVID ya. Lockdown di sana ya? Karena udah di lockdown dari awal, betul, udah di lockdown. Kalau mau membatasi penyebarannya, ya kunjungan ke napinya ditiadakan, nggak boleh ada kunjungan, atau napi-napi baru dites dulu ya, atau kalau nggak ada alat tesnya ya di karantina di satu sel gitu. Makanya kan akhirnya kita nih kepikiran ini gara-gara COVID atau emang gara-gara anggaran sebetulnya. Jadi anggaran yang lagi dihemat-hemat ini. Nah,
setiap komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah ini selalu membuat kita berpikir lagi, mengernyitkan dahi lagi. Boleh mudik, kalau bisa jangan mudik. Kayak gitu-gitu loh. Jadi hal-hal yang menurut saya perlu diperbaiki sehingga lebih baik lagi penjelasan pemerintah terhadap isu COVID-19 ini. Oke. Kalau menurut Anda, apa penyebab atau apa akar penyebab dari persoalan tidak terintegrasinya komunikasi pemerintah ini? Kalau menurut saya memang masalah visi tadi ya. Jadi kan kalau sama-sama kita belajar, Mas Hersu, setiap pemimpin memimpin area atau memimpin era, itu kan selalu ada keunggulan masing-masing. Winston Churchill misalnya, dia unggul pada saat Perang Dunia, gitu. Makanya dia jadi pemimpin di Inggris. Setelah perangnya selesai, dia nggak kepilih lagi, kalah. Karena memang rakyatnya mengerti bahwa si Winston ini jago nih di sini. Nah, kita di Indonesia kan percaya kalau Pak Jokowi ini visinya membangun yang tangible gitu, yang kelihatan, yang bisa dinikmati gitu. Maka kita pilih dia sebagai presiden. Nah, nampaknya tidak pernah diperhitungkan akan ada wabah datang mengganggu visi presiden tadi. Sehingga terjadilah gegap-gegap itu. Padahal kalau saya tidak salah, pada saat SARS ya atau flu burung, itu sudah ada tuh protapnya yang dari pemerintah harus melakukan apa dan bagaimana. Nampaknya itu tidak digunakan, tapi ya sudahlah. Tapi kalau menurut saya sih, ini masalah visi dari pemerintah sih, yang memang tidak memperhitungkan adanya gangguan-gangguan eksternal, apalagi levelnya pandemi gitu. Oke. Nah, dan daya inovasi untuk beradaptasi atau menyesuaikan dengan si wabah ini tidak terlalu cepat. Bisa ditangani oleh pemerintah. Bung Henry, kalau di banyak negara kita membaca gitu ya, wabah ini kan menyatukan masyarakat di negara yang dilanda wabah gitu. Di Indonesia rupanya kok malah terjadi semakin terpecah belah gitu. Saya menangkap residu dari Pilkada DKI 2017, residu dari Pilpres 2019 masih terus berlanjut, justru malah makin subur gitu. Ya. Sebetulnya Pak Jokowi berusaha ya untuk menyatukan kita satu bangsa sebagai satu kesatuan semangat plus 62 gitu kan. Dengan kata-kata ujian bersama kita pasti bisa, itu Presiden Jokowi berusaha sekali. Tapi memang tidak disertakan dengan kebijakan yang mengikuti itu. Misalnya PSBB, pembatasan berskala besar. Itu kemudian tidak dijabarkan dan tidak dikomunikasikan dengan baik, sehingga banyak sekali masyarakat, sama di daerah saya pun begitu, mereka mengadakan lockdown sendiri. Jadi saya kalau mau masuk ke daerah saya ini, portalnya ditutup semua. Jadi hanya satu portal yang kebuka gitu. Di Jakarta ini, di Jakarta Timur, hanya satu portal yang dibuka. Jakarta Timur. Nah ini kan jangan sampai kemudian kota-kota kecil ini terjadi gitu. Saya sih berdoa jangan sampai kemeja Pak Jokowi waktu kampanye periode pertama kota-kota itu terjadi gara-gara si COVID-19 ini. Dan nampak sekali yang saya gundah itu seperti ada kompetisi antara pusat dan daerah. Itu juga pasti Mas Hersu kebayang lah. Ada beberapa kepala daerah ya nggak cuma Jakarta aja, ada Toli-Toli, ada Tegal dan lain-lain, berusaha membuat kebijakan sendiri yang di luar dari pemerintah. Jadi memang pekerjaan rumahnya cukup banyak. Saya pernah sekali nge-tweet yang kemudian bereaksi cukup banyak gitu, karena saya menyoroti kehadiran menteri-menteri Jokowi pada saat penanganan COVID-19 ini gitu. Karena kelihatan sekali Pak Jokowi seperti sendirian. Gitu. Ditinggalkan sendirian gitu ya. Katanya. Ya kelihatan sendirian, karena kan misalnya harusnya Menko PMK lebih keras lagi kemunculannya. Saya nggak perlu nggak perlu dia muncul di media, tapi kan kita bisa merasakan gitu kemunculannya berupa kebijakan atau arahan atau apapun itu. Menaker misalnya, untuk tenaga kerja yang hampir terancam PHK ini belum ada pergerakannya juga. Dia menteri-menteri yang lain, menteri sosial, menteri pendidikan,
pendidikan, dan lain-lain lah. Yeah. Termasuk kan sekarang tantangan yang paling besar secara kalau kita bicara komunikasi itu kan adanya di Mendagri. Karena dia harus mengkoordinasikan semua kepala daerah di Indonesia supaya bisa bekerja sama dengan pusat dan memang mengikuti arahan pusat gitu. Nah kalau udah begini kan tantangannya arahan dari pusatnya juga mesti jelas gitu kira-kira Bang. Jadi yang sekarang kelihatan gagap atau pada melarikan diri nih kalau dalam penilaian Anda? Kalau saya sih lebih suka menggunakan kata gagap aja ya. Dan menteri-menteri Pak Jokowi kan memang nggak siap untuk itu kelihatannya. Misalnya Menteri Pariwisata kan memang datang dari sebuah komunitas entertainment ya, yang kemudian akhirnya diterjemahkan tetap berwisata gitu di sini, dan itu kan juga nggak pas juga. Jadi saya sih gini, di setiap kesulitan itu kan pasti ada hal yang positifnya gitu. Saya yakin Pak Jokowi juga sambil menelaah nih menteri-menterinya yang bisa bekerja sama dengan dia, yang bisa bekerja tepat, bisa bekerja cepat itu kira-kira siapa saja. Yang kira-kira nggak bisa bekerja sama tuh siapa aja. Yang kira-kira mirip-mirip seperti Perdana Menteri kira-kira siapa aja, gitu kan? Yang mudah-mudahan aja COVID ini segera turun, kemudian ada perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi, sehingga Indonesia ini bisa meroket lagi. Jadi kalau kata Pak JK itu ya sebabnya ini diperbaiki. Jadi si COVID ini kan sebab ya kata Pak JK ya, makanya ekonomi itu akibat. Jadi kalau akibatnya duluan yang diberesin, sebabnya enggak ya sama juga bohong. Jadi harusnya yang digaruk misalnya jangan sampai kepala yang gatal gitu, yang digaruk dengkulnya kan gitu yang terjadi ya? Iya, bisa begitulah kira-kira. Jadi kalau kepala gatal itu harusnya keramas. Jadi nggak hanya cuci tangan. Nah ini kan kalau tentang cuci tangan juga kan banyak sekali meme-meme akhirnya yang beredar. Jadi orang-orang Indonesia tuh walaupun ada wabah ya bercandanya kencang juga, ini di mana-mana harus cuci tangan tapi nggak ada yang nawarin makan. Ya. Oke, tadi Anda ngomong soal harusnya menyatukan gitu. Kalau kita amatikan pada awal-awal pertama ketika ada wacana lockdown, juga termasuk langkah-langkah yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan, kan buzzer pemerintah itu sangat aktif sekali menyerang gitu. Bahkan orang-orang yang tadinya kita kenal sebagai pendukung presiden seperti Tompi misalnya, karena latar belakang akademisnya dia menyerukan lockdown juga langsung disikat juga gitu. Nah, Anda nggak melihat ini juga punya peranan juga? Nggak, buzzer itu kan memang di kepalanya sempit ya pikirannya. Jadi yang paling penting yang bayar aman gitu, kira-kira begitu mungkin ya. Jadi apapun hal yang terjadi itu tetap aja disikat. Bayangkan saja, masa kemudian karantina wilayah atau lockdown atau apapun lah itu namanya dikaitkan dengan usaha pemberontakan mengambil alih kekuasaan, kan aneh itu. Pemikiran-pemikiran seperti itu yang harusnya ditelaah oleh kepolisian dan kemudian dikarantina pikiran-pikiran seperti itu, karena akhirnya orang-orang yang ingin mengusulkan hal-hal baik ini menjadi takut karena apa-apa di ujung-ujungnya dianggap ingin makar, kan aneh. Gimana caranya ada lockdown, kemudian bisa mengambil alih pemerintahan yang sah gitu ya. Dan saya yakin kan banyak hal yang dilakukan. Tapi sudah, itu kan lockdown itu sudah diputuskan atau karantina wilayah sudah diputuskan oleh Pak Jokowi, tidak ada, yang ada hanya pembatasan sosial berskala besar. Nah itu yang sekarang sampai saat ini kan kita juga berpikir nih Mas Hersu, ini apa ini maksudnya? Pembatasan besar ini akan seperti apa? Sementara tenaga kerja asing katanya masih masuk terus ya. Jadi ini cukup membingungkan. Akan seperti apa? Apakah kemudian pariwisata nggak boleh atau apa sih, mau apa ya? Ini kita yang masih tunggu sih sebetulnya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Memang stimulus-stimulus ekonomi sudah dilakukan dan kita harus apresiasi itu, seperti diskon harga listrik, kemudian penundaan pembayaran ya. Nah ini juga menurut saya perlu kita kritisi, Mas Hersu. Jadi pemerintah pusat menurut saya
sebelum menyampaikan kebijakan ke publik, itu stakeholders yang terkait harusnya dikabarin juga, gitu. Dikasih tahu, diinformasikan. Jadi pada saat Presiden Jokowi punya niat baik, OJK nggak bengong. Gitu. Jadi OJK langsung misalnya mengerahkan bawahannya langsung untuk mensosialisasikan itu. Direktur PLN juga nggak kaget. Gitu. Jadi ini juga menurut saya perlu sih, bukan hanya komunikasi publik, tapi komunikasi internal pemerintahan. Pemerintah. Ya. Oke. Kalau dan Anda yakin bahwa keputusan PSBB itu susah banget nih singkatannya ini, Anda yakin final? Karena bisa saja ketika terjadi perubahan-perubahan, terjadi eskalasi gitu, sangat mungkin terjadi perubahan lagi. Kalau saya kan harus percaya ya sama pemerintah saya, karena saya juga bukan ahlinya mengurus pandemi. Jadi pada saat dia mengatakan akan ada PSBB, harusnya eskalasinya turun. Yang saya nggak ingin tuh, Mas Hersu, kita mengulangi kesalahan pada 2 bulan awal sebelum diumumkan COVID ada di kita. Apa kesalahan itu? Nggak bobo itu. Nggak mungkin COVID di sini, ini negara tropis. Nggak mungkin COVID masuk. Atau kalau COVID masuk ya kita enjoy aja. Ini nanti sembuh sendiri. Nah, yang saya takutkan itu. Kemudian kita bikin PSBB yang ternyata tidak manjur. Terus akhirnya ujung-ujungnya karantina wilayah juga. Gitu. Itu dia. Dan yang paling menakutkan kan yang beredar itu herd immunity itu ya. Yang kuat, yang selamat. Kalau ada herd immunity, ini kan masih naik terus ini setiap hari. Jadi kalau menunggu itu makin lama sih, masih lama juga. Dan banyak pula korban yang akan berjatuhan gitu. Tapi kalau tadi pertanyaannya apakah yakin, nggak punya yang lain gitu, selain yakin. Yang kita bisa lakukan kan kita memberi, bukan terserah didengarkan atau tidak, yang penting kita jangan bosan memberikan masukan. Kali aja kan ada yang menyampaikan atau angin menyampaikan kepada beliau gitu kan. Kita terus-terusan saja menyampaikan itu. Jadi kalau ada menteri-menteri yang bermanuver untuk hal-hal lain, misalnya seperti Pak Yasona dengan ide koruptor dibebaskan atau napi dibebaskan, Yasona itu untuk apa gitu kan. Saya juga tidak lagi menanyakan keberadaan Pak Dr. Terawan karena saya yakin beliau bekerja lah. Saya sih gini, Mas Hersu. Walaupun hati kecil saya gelisah ya. Sekarang kan kita ini gelisah. Ini serius ini gelisah. Salah satu peneliti senior lembaga survei Kedai Kopi itu sampai perlu minum obat karena dia terserang kegelisahan akut. Jadi ke dokter dia, dan akhirnya benar-benar diberikan resep untuk tenang karena begitu dia gelisahnya terhadap penanganan COVID-19 ini. Jadi dia takut anaknya kena, takut ibunya kena, ketakutan yang berlebihan. Paranoid nah, jadinya ya? Presiden kan berkali-kali, kenapa? Paranoid lah ya? Saya nggak tahu istilahnya apa, tapi memang dia bilang sih ya kegelisahan akut gitu ya. Nah, Presiden memang pernah menyampaikan komunikasi ala WHO yang disampaikan bahwa yang lebih menjadi musuh kita kali ini bukan COVID, tapi hoax penyebaran tentang COVID. Menurut saya nggak juga, ya COVID-nya ini juga menakutkan. Jadi COVID-nya ini juga musuh juga buat kita. Jadi jangan kemudian kembali lagi ke hoax. Hoax ini kan setiap ada kata-kata hoax itu yang melek matanya kan para buzzer gitu ya. Itu ada hoax apa lagi? Karena kan kita begitu buzzer itu main, kita bingung yang mana yang benar, mana yang enggak gitu. Memang sebaiknya buzzer ini nah itu dia Pak Mas Hersu. Sebaiknya memang di masa wabah ini orang-orang yang biasa meng-hire buzzer gitu ya, itu berhenti dulu lah meng-hire buzzer. Sebab itu akan membuat hal menjadi lebih kacau dari sebelumnya. Biarkan saja masyarakat menerima informasi secara organik dari media-media massa yang prominent dan kredibel, gitu kan. Jadi nggak perlu dibantu dengan buzzer-buzzeran. Bahkan kan BNPB lagi rame juga nih.
pakai hashtag main wah BNPB pakai buzzer. Jadi Ya. kasihan juga tuh BNPB yang merasa capek kemudian dia Betul. pakai buzzer. Jadi komunikasi memang persoalan besar di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, Mas. Oke, kalau Anda kira-kira kasih nilai persentase gitu ya, kekacauan komunikasi itu menyumbang berapa persen dari situasi saat ini? Menurut saya dibandingkan dengan ekonomi, memang ekonomi menyumbang lebih besar dari komunikasi. Tapi kalau tadi pertanyaannya berapa persen, saya sih harus mengatakan kekacauan komunikasi ini menyumbang 50% dari kekacauan penanganan pandemi COVID-19 ini. Tanpa komunikasi yang benar dan jelas, ini semuanya kacau balau. Jadi artinya komunikasi ini komunikasi yang komprehensif. Antara presiden dan jajarannya, antara presiden dengan menteri-menteri, yang menangani pandemi. Misalnya Pulau Galang. Kenapa dipilih Pulau Galang dan bagaimana mengangkut pasien COVID-19 ke Pulau Galang itu pun belum pernah dijelaskan, Mas Hersu. Ya. Kenapa kemudian ada misalnya yang baru saja ada wartawan meninggal yang katanya ini, makanya katanya ini sebenarnya saya nggak boleh menggunakan kata-katanya karena ini kan harusnya bisa dibuktikan. Tapi semua cerita yang terjadi ini hanya bisa diselesaikan bila komunikasinya tepat. Dan nggak bisa lagi kita mengandalkan misalnya jurus satu pintu. Itu jurus satu pintu sih betul. Gitu ya. Tapi dalam situasi kondisi seperti ini harusnya memang ada beberapa pintu dengan kredibilitas masing-masing. Mas Doni dengan BNPB-nya bicara tentang apa, Mas Yuri bicara tentang apa, itu juga harus jelas. Satu yang saya garis bawahi, Mas Hersu, walau masih jauh dari sempurna, pemerintah saya lihat berusaha memperbaiki komunikasi publik tentang COVID-19 ini dengan baik. Hanya saja memang yang masih besar sekali tantangannya adalah bagaimana implementasi kebijakan ini bisa diserap dan diimplementasikan atau dilaksanakan oleh jajaran pemerintah di bawahnya. PSBB, saya belum melihat hal yang positif atau yang sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan harapan pemerintah pusat mungkin. Ya. Nah, kita ini kan selalu berpikirnya tentang Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah gitu ya. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah lain? Apakah daerah lain sudah cukup penyebaran APD-nya? Bagaimana daerah lain? Apakah sudah cukup penyebaran hand sanitizer, masker dan lain-lain? Itu kan hal-hal lain yang perlu segera diperbaiki oleh pemerintah. Baik, oke, Bung Henry Satrio, terima kasih atas perbincangan kita kali ini. Sama-sama, Mas Yarsu. Kita berdoa terus ya supaya COVID-19 ini cepat selesai sehingga ekonomi kita juga bisa berjalan baik, kita bisa menjalankan ibadah Ramadan juga dengan khusyuk seperti biasa, dan Idul Fitri itu selalu menjadi hari kemenangan buat kita semua. Amin, marilah amin. Kita berdoa. Ya. Kita ajak semua masyarakat untuk bahu-membahu membereskan COVID-19 ini. Seperti kita lah minimal jaga jarak kan, tapi tidak mengurangi rasa kerinduan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.